Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alhimna rusdi wa a'idna min syarri nafsi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmana fiman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kuasa kepada kita untuk hadir di sini dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita kepadanya melalui jalan pengenalan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan tirai-tirai yang menghalangi terbukanya rahasianya untuk kita, karena sesungguhnya manusia itu rahasia Allah dan Allah juga rahasianya manusia. Al-insanu syirri wa anna syirru. Beruntunglah mereka-mereka yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa memahami sedikit dari rahasianya, karena dengan demikian mereka dapat memahami tentang hakikat dari kehidupannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Oleh karenanya mari kita syukuri kenikmatan Allah yang luar biasa ini bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan memohon ridho dan berkah Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi, memberkahi, dan menjadikan majelis ini menjadi majelis yang berkah, yang membuat para jamaah di majelis ini menjadi lebih baik, terutama dalam kualitas keimanan dan spiritualnya. Oleh karenanya mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan memberikan kajian yang lebih dalam lagi tentang surat Ar-Ra'd. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang Al-Quran seirama juga dengan peningkatan kearifan dan kedewasaan spiritual kita. Saya akan coba untuk membuat klasifikasi sekaligus juga mereview supaya kita semua
memasuki ayat berikutnya lebih segar, lebih mudah. Dan saya akan coba klasifikasi ini saya sajikan dalam uraian berikut ini. Jadi di ayat yang ke-12, 13, 14 dan seterusnya, kalau kita klasifikasi, pertama Allah berbicara tentang kilat. Kemudian Allah juga berbicara tentang halilintar. Dan bagi kita, kata-kata ini sudah menjadi maklum adanya, dan kita memahaminya dari sisi hakikatnya. Nah, setelah kita mendapatkan kilat, kita juga mendapatkan halilintar, ya, ini fase awalnya. Kemudian cerita berikutnya, kita juga disuruh untuk menggunakan kedua telapak tangan untuk mengambil air, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah cerita-cerita yang sudah sangat maklum bagi kita. Jadi cerita yang pertama ini, cerita yang kedua adalah menggunakan kedua telapak tangan ini untuk mengambil air, agar air ini, ya, bisa sampai di mulut ruhaniyah kita. Dan lain-lain, ceritanya banyak, ya. Nah, dari sini kemudian orang-orang yang telah mendapatkan karunia seperti ini lalu oleh Allah dijuluki sebagai ulul albab, ya. Siapa yang sudah mendapatkan julukan ulul albab itu? Di ayat yang ke-20, 21, 22, ya, itu dijelaskan ciri-cirinya. Jadi di ayat yang ke-19, 13, ayat 19, orang yang telah mengalami hal yang semacam ini itu diberi julukan sebagai ulul albab. Ini mereview yang sudah lewat. Nah, kalau dia sudah menjadi ulul albab, maka di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, jadi 20 sampai 22 itu dijelaskan ciri-cirinya. Ciri ulul albab. Yang pertama, ciri ulul albab itu adalah menepati janji kepada Allah. Ini saya coba sarikan yang sudah kita bicarakan. Yang kedua, ya, bahasa Qur'annya selalu menghubungkan apa yang seharusnya dihubungkan. Ya, ini menggunakan bahasa silaturahim. Yang kedua, cirinya itu adalah menjaga silaturahmi. Silaturahmi ini ada 3. Pertama ada yang namanya hablum minan nafs, ya, hablum minan nafs, ya. Yang kedua adalah hablum minan nas, dan yang ketiga adalah hablum minallah. Hablum minallah. Itu. Bahkan di ayat, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan duribat alaihimudillatu wa aina masukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan. Dillah itu sebenarnya kesesatan kepada orang-orang yang, ya, memutus hubungan silaturahim dengan manusia dan juga dengan Allah. Tuh. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah dia takut kehilangan Allah. Kemudian ciri yang keempat, ya,
Ciri yang keempat, dia itu selalu sabar dalam mencari wajah Allah. Dan yang kelima, setelah dia sukses menemukan wajah Allah, baru dia bisa sholat, melaksanakan sholat, ya, sholat. Jadi baik sholat secara syariat maupun sholat secara hakikat. Sholat secara syariat itu 5 waktu, ya, 17 rakaat. Sholat secara hakikat juga melaksanakan yang 17, yang dampaknya dia mengalami sebuah kondisi yang disebut dengan pelekatan kepada Allah, penyatuan dengan Allah. Baru yang keenam, ya, dia mampu melaksanakan infak. Ini baru infak. Jadi sebetulnya infak ini tingkatannya, hierarkinya lebih tinggi dari sholat. Karena kalau sholat itu ya sangat individual, kesalehannya itu kesalehan individual. Kalau sudah infak itu sudah kesalehan sosial, gitu. Jadi makanya tingkatannya lebih tinggi. Nah, saya kasih garis putus-putus karena yang ketujuh ini puncaknya ini. Puncaknya yang ketujuh itu adalah melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang ketujuh. Baik, sengaja saya buat seperti ini supaya kita mudah untuk memahaminya, ya. Jadi kalau kita cuma mendengar, cepat lupa. Nah, sekarang dibantu mendengar dan melihat. Nah, mudah-mudahan, apalagi kalau sudah mendengar, melihat dan melakukan, nah itu sudah pasti itu menjadi mental. Jadi tidak perlu menghafal. Karena saya juga tidak berupaya untuk menghafal. Ini ya hafal aja dengan sendirinya. Ya. Baik, sekarang saya ingin tunjukkan bahwa sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebetulnya berjenjang. Ini adalah merupakan suatu hierarki. Artinya jika 1 tidak dijalankan, 2 tidak akan bisa didapat. Jika 2 tidak dijalankan, 3 tidak akan didapat. Jika 3 tidak dijalankan, 4 tidak akan didapat. Jika 4 tidak dijalankan, 5 nggak akan dicapai. Nah, jika 5 tidak dijalankan, 6 juga tidak dicapai. Nah, kalau semua ini sudah sukses dijalankan semuanya dulu, baru puncaknya bisa mencapai yang ketujuh. Yang ketujuh ini sudah berbicara akhlak. Sudah berbicara akhlak. Inilah yang disebut dengan akhlakul kalimahnya Rasul. Jadi tidak ada ya di dalam Islam itu melawan kejahatan dengan kejahatan. Seruan Quran dan seruan Rasul itu adalah melawan kejahatan itu dengan kebaikan. Gitu. Karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, kita juga jadi penjahat. Sama-sama berbuat jahat. Nah, tapi yang ketujuh ini tidak bisa dilakukan kalau dia belum mencapai yang 6 ini. Baik, sekarang saya akan urai sedikit. Yang pertama, menepati janji Allah. Menepati janji kepada Allah. Kalau di Quran ada seruan, penuhilah janji-janjimu. Ini seruan kepada siapa? Kepada siapa? Penuhilah janji-janjimu. Nah, mu di situ siapa? Penuhilah janji-janjimu. Jelas mu di situ adalah orang yang pernah berjanji. Penuhilah janji-janjimu. Jelas seruan itu diserukan kepada yang pernah berjanji. Yang belum pernah berjanji, ya tidak bisa. Misalkan kita menagih janji kepada siapa? Pada yang berjanji, ya kan? Masa orang tidak janji tiba-tiba, lo gimana sih tidak menepati janji? Kapan gue
berjanji sama lu. Coba belajar fokus. Udah tafakur, sudah meditasi, sudah sholat khusyuk ya, sudah belajar. Kalau ditanya tuh jangan ngawur jawabannya. Saya siapa? Macam-macam. Ya saya pertanyaan kan sederhana. Penuhilah janji-janjimu. Di situ jelas diserukan kepada mereka yang pernah berjanji. Makanya di Quran ya banyak statement, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Banyak atau sedikit? Lah kalau nggak pernah baca Quran nggak ngerti banyak sedikitnya. Tapi percaya nggak sama saya kalau banyak di Quran statement seperti itu? Ya percayalah karena yang ngomong saya kan. Tapi nanti buktikan, jangan-jangan saya juga salah ngomongnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu, akad. Gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Jadi kalau begitu, ya, yang sudah berjanji itu siapa? Nah, sekarang udah panas nih. Orang yang beriman, nggak ngawur lagi. Kan tadi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Berarti yang sudah berjanji itu adalah orang yang beriman. Kebalikannya, kalau orang nggak mau janji, nggak iman. Di zaman Rasul, ya, di zaman Rasul tidak ada orang masuk Islam tidak berbaiat. Semua orang masuk Islam pasti berbaiat dulu. Karena baiat itu hukumnya wajib sebelum seseorang beriman. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Barang siapa yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya dia berbaiat kepada Allah. Baiat itu bukan janji, tapi baiat itu dari kata baya'a yubayyi'u bai'atan. Itu adalah transaksi. Makanya sebelum seseorang itu beriman, dia harus bertransaksi dulu dengan Allah, disaksikan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah. Tapi ketika sepeninggalnya Rasul, gelar kerasulan sudah tidak populer lagi dan tidak ada lagi gelar kerasulan setelah itu. Nah sekarang tugas kerasulan itu dititipkan kepada para ulama. Ulama yang dapat mewarisi ilmunya Rasul. Maka yang berhak untuk menjadi saksi bagi kita dalam konteks sekarang ketika kita bertransaksi kepada Allah adalah para pewaris tugas kerasulan yang kemudian dalam bahasa Quran disebut dengan mursyid. Mayahdillahu fala mudhillalah wa mayudlil falan tajidallahu waliyyan mursidan. Malam ini kita akan masuk pada pendalaman itu karena di ayat berikutnya kita akan masuk ke sana. Ya, mayahdillahu fala mudhillalah. Ya. Allah menunjukkan kepada siapa yang berhak untuk ditunjukkan. Allah hanya akan menunjukkan kepada mereka yang mau. Dan Allah akan menyesatkan kepada mereka yang tidak mau. Bukan berarti Allah menyesatkan, tapi orangnya tidak mau. Jadi Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Gitu. Karena iradat dan kudrat itu sudah diberikan kepada kita. Allah punya sifat kudrat dan iradat. Allah ada bersama dengan kita. Kalau sifat kudrat dan iradat ada pada Allah dan Allahnya ada pada diri kita, berarti sesungguhnya kudrat dan iradat juga ada pada diri kita. Artinya kita sudah dibagi kudrat dan iradat itu. Ada yang menggunakannya, ada yang tidak menggunakannya. Yang menggunakan kudrat dan iradatnya di dalam dirinya, maka dia akan disetujui oleh yang maha kudrat dan maha iradat. Itu poinnya penting dulu. Oke, jadi di Quran ya kata-kata penuhilah janjimu itu dialamatkan kepada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Jelas di Quran dikatakan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji, lalu aku angkat derajat gunungmu. Khudu ma atainaukum biquwwatin. Pegang teguhlah apa yang telah aku pertunjukkan di gunungmu itu. Wazkuru ma fihi, dan ingat apa yang di dalamnya, la'allakum tattaqun, kelak aku akan menjadi orang yang bertakwa. Iman dulu, baru kemudian dia akan menjadi orang yang
bertakwa. Itu adalah prosedur untuk menjadi orang yang bertakwa. Baik, ya. Jadi sangat masuk akal sebelum seseorang sampai ke sini mendapatkan sebuah kondisi mampu melawan kejahatan dengan kebaikan, maka tahap awal yang harus dia bangun pada dirinya adalah menepati janji kepada Allah. Di bagian awal sebelum menepati janji ada sebuah kondisi awal. Apa itu? Sebelum menepati janji apa dulu? Berjanji dulu. Betul? Berarti sebelum menepati janji di bagian sini ada dulu. Ada fase awalnya apa? Iya, berjanji. Nah, Quran surat Ar-Ra'd tidak cerita janjinya, karena itu sudah dibahas di sebelumnya. Di Quran surat Ar-Ra'd langsung pada konteks menepati janji. Berarti ini untuk mereka-mereka yang sudah berjanji. Oke? Nah, ikrar yang sudah kita ikrarkan kepada Allah itu ada 6. Ada 6. 1, ya. Ini harus saya bacakan karena di Ar-Ra'd yang ayat berikutnya ini disangkut-sangkut lagi oleh Allah. Yang pertama adalah kita, ya, berjanji untuk menutup aurat keilmuan. Yang kedua, kita berjanji setelah kita sukses menutup aurat keilmuan dan melaksanakannya, kita akan, ya, beriman dan bertakwa hanya kepada Allah. Yang ketiga, kita akan menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, ya, akan khidmat kepada guru. Yang kelima, mencurahkan rasa toleran. Nah, toleran itu apa sesungguhnya? Toleran ini tidak mungkin bisa dicapai seseorang sebelum seseorang itu mencapai kedewasaan spiritual. Karena untuk bisa toleran kepada orang lain, memahami orang lain, tenggang rasa pada orang lain, memaklumi orang lain, tidak menjas orang lain, tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain, selalu menghargai orang lain. Sifat-sifat yang seperti itu tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang belum mencapai kedewasaan spiritual. Berbekal ilmu fikih, hanya menghafalkan itu ini secara teori tidak akan mewujud menjadi sebuah tabiat atau perilaku. Ya. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita ngaji yang seperti ini. Baik, yang kelima. Yang keenam, ya, puncaknya janji kita adalah aku ingin menjadi orang yang berguna bagi orang. Itu puncaknya. Jadi puncaknya ma'rifatullah itu adalah menjadikan diri kita berguna bagi orang lain. Sama nggak dengan puncaknya Ar-Ra'd, melawan kejahatan dengan kebaikan? Sama nggak? Sama. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan karma. Mohon maaf, ini saya akan bahas sedikit sebelum, karena ini perlu sebagai persepsi untuk memasuki Quran surat Ar-Ra'd yang berikutnya. Baik, apa itu karma? Mohon maaf kalau saya menggunakan istilah ini supaya mudah untuk dipahami. Nah, saya kasih tahu. Kenapa, ya, karma ini harus kita bebaskan? Kenapa? Dan bagaimana cara membebaskan karma? Untuk membebaskan karma adalah dengan yang nomor 7. Tapi untuk mencapai yang nomor 7 harus mencapai yang 6 dulu. Berarti 1 sampai 7 ini adalah upaya untuk membebaskan karma. Lalu kalau karma sudah bebas, puncak akhir dari pembebasan karma adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Kita kembali kepada Allah setelah semua utang-utang kita dilunasi. Baik, sekarang saya berikan contoh sederhana saja. Hari ini kita difitnah orang. Orang yang telah mencapai kondisi ini sampai nomor 7, ketika dia difitnah orang, ya, maka dia kemudian menyadari, ya Allah, kalau ini adalah cara Engkau untuk melunasi apa yang pernah aku lakukan di masa laluku. Dan dia sudah menyadari, siapa jadi kita pernah melakukan tindakan itu di masa lalu, entah di kehidupan yang mana.
nanti suatu saat kalau kita sudah paham betul ya, dan bagaimana cara memasuki alam bawah sadar kita akan tahu 200 tahun yang akan datang kita di mana, 200 tahun sebelum kita ada di sini kita ada di mana, kita akan tahu. Kita akan tahu. Nah, sekarang kita akan tahu kita di mana waktu itu dan kita siapa sesungguhnya. Kita akan tahu. Nah, sebelum kita memasuki itu, saya jelaskan secara detail dulu. Ketika kita difitnah orang, kemudian kita menyadari, ya Allah, mungkin aku pernah melakukan tindakan ini di kehidupanku yang lalu, dan sekarang Engkau telah membuktikannya. Ayat laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu bahasa Qur'annya. Bahasa sederhananya adalah karma. Engkau sedang melunasi utangku di masa lalu. Ketika kita sadar, sepenuhnya sadar bahwa apa yang terjadi pada diri kita sebagai upaya Allah untuk melunasi utang kita di masa lalu, apa yang akan terjadi? Damai kita? Damai. Tenang kita? Tenang. Bahkan bersyukur dengan itu, bahkan ujungnya kita bisa melawan kejahatan dengan kebaikan. Paham sampai di sini? Tapi kalau kita kemudian melakukan fitnah baru lagi, nah, begitu orang jahat pada kita, kita kemudian jahat. Betul, hutang kita sedang dibayar, tetapi saat itu kita sedang membuat utang baru untuk dituai pada kehidupan yang mending kalau bisa dilunasi lagi di kehidupan yang sekarang. Tapi kalau kita kehabisan waktu untuk menggunakan tubuh ini, karena tubuh ini habis masa kontrakannya dan tidak layak pakai lagi untuk jiwa kita, maka kita harus keluar dari sini. Keluar dari sini kita masih punya utang, berarti kita akan turun lagi untuk menyelesaikan utang. Maka kita akan terus terjebak dalam konsep lahir mati, lahir mati, lahir mati berjuta-juta kali. Paham maksud saya? Oke. Ya, oke. Jadi mohon maaf, saya ketika mendapatkan pemahaman ar-raddu itu, ya, menggigil, sering sekali saya menggigil. Karena saya tidak seperti ini, ya. Kondisinya itu luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi kalau saya berbicaranya kepada orang yang salah, kepada orang-orang yang saya anggap sudah cukup dewasa saja, saya berat bicaranya. Karena apa? Ini sudah melampaui paradigma agama kita yang selama ini kita pegang. Dan ini perlu kepercayaan. Jadi tolong jaga kata-kata ini. Saya mencoba untuk membahasakan kira-kira yang bisa dipahami oleh ayahanda dan ibunda dulu. Yang kira-kira belum bisa dipahami, saya tinggal dulu. Nanti pada saatnya saya akan bicarakan. Kuncinya cuma satu saja. Mengamalkan yang kita tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kita tidak tahu. Itu saja. Kuncinya itu. Karena perpustakaan yang paling lengkap ada di sini. Semua ada di sini. Kita bisa buka semua. Baik, saya akan teruskan lagi. Jadi sebetulnya ketika seseorang sudah mencapai ini, peluang dia untuk terbebas dari karma besar sekali. Tapi ketika orang masih mudah marah, mudah tersinggung, mudah membalas, reaktif, dan lain sebagainya, itu artinya orang itu masih akan terkungkung dalam siklus hidup mati. Pertanyaannya paling mendasar bagi kita sekarang, saya ingin tanya, kita tuh sebetulnya sudah di mana? Menepati janji, ya, yang 6 itu. Apakah kita sudah cukup toleran? Apakah kita sudah cukup paham? Atau kita masih gampang menghukum, gampang menghujat, gampang menghina, gampang merendahkan? Artinya kita belum cukup toleran. Ketika kita mudah berkata-kata dan kata-katanya itu juga tidak bermanfaat terhadap sebuah peristiwa, dan kita tidak yakin kalau peristiwa itu Allah yang mengatur di belakangnya, kan secara tidak langsung kita sedang menghina Allah. Dan di sini adalah perapihan ini harus dilakukan sekarang dalam kehidupan yang sekarang. Perapihan ini harus dilakukan sekarang. Kalau ini tidak dirapihkan dari sekarang, kemudian terbawa, nah ini di kehidupan yang akan datang, ya,
lebih sulit lagi. Nanti kita akan masuk ke bahasan aratu. Baik, jadi kalau kita sudah bisa mencapai ini, tolong perhatikan, ini hierarki. Ini dulu ditepati, baru kita akan masuk ke sini. Baru kita akan masuk ke sini. Baru kita akan masuk ke sini. Bukan berarti sholat tidak penting, karena ujung dari semuanya itu adalah ini. Oke, sekarang saya akan menggunakan bahasa universal. Ada nggak orang lain yang dalam tanda kutip tidak sholat secara syariat seperti kita, tapi dia memiliki yang nomor 7? Ada? Jadi kalau ada, berarti ada jalan lain di luar ini yang bisa mencapai ini. Disitulah kita harus toleran. Lalu kita menghujat mereka, menghukimi mereka karena mereka tidak upacara seperti kita. Subhanallah, mereka upacara. Bisa jadi mereka upacaranya lebih hikmat dari kita. Paham maksud saya? Oke. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ini, puncaknya agama bukan di sini. Sholat bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Infak bukan tujuan. Infak juga sarana untuk mencapai tujuan. Kalau lihat hierarki ini, infak itu setelah sholat. Betul nggak? Kalau sholat itu kan individu, kesalehan individu. Kalau infak itu kan sudah bagaimana kita mengalahkan diri sendiri untuk berbagi kepada orang lain. Itu sudah lebih tinggi lagi hierarkinya. Kalau sudah mencapai ini, baru bisa masuk ke sini. Baik, mengerti ini? Nah, bagi mereka yang telah bisa mengalami ini semua, maka Allah akan hadiahkan apa? Hadiahkan ini hadiahnya. Maka ciri ahli surga itu, ya, ciri ahli surga itu ucapannya selalu damai dan mendamaikan. Cocok nggak dengan nomor 7? Cocok. Nah, kalau sudah dapat hadiah itu, maka puncak yang berikutnya adalah diwisuda sama Allah di sini. Wisuda. Wisudanya apa? Allah menyampaikan salamun alaikum bima sabartum. Itu wisudanya. Ya. Jadi ternyata untuk mencapai yang nomor 7 itu diperlukan apa? Satu kata kunci yang namanya sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Nah, dari semua itu kuncinya cuma satu kata. Jadi yang 7 ini kalau dikumpulkan cuma satu kata. Apa? Sabar. Pantas kalau Allah selalu mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Paham? Nah, sebelum wisuda pasti ada ujian sidang dulu kan? Ada ujian sidang. Nah, siapa yang akan diwisuda oleh Allah? Yang sukses mengamalkan ini. Dan ini tidak akan sukses diamalkan di ruangan ini. Ini sukses nanti ketika keluar dari ruangan ini. Tiba-tiba kita dihadapkan pada orang yang ya menyakiti kita, mungkin menghujat kita, mungkin memfitnah kita, mungkin menzalimi kita, mungkin. Nah, ketika kita dihadirkan peristiwa, kemudian saat itu kita larut, marah, udah gak lulus ujian sidang, diwisuda? Enggak. Nah, ketika kita masih marah, itu artinya ada problem antara 1 sampai nomor 6. Problem di situ. Jadi saya selalu membuat peta Quran seperti ini supaya kita dapatnya itu ngeklik gitu. Jadi saya selalu mengatakan keluar dari ruangan ini ada sesuatu. Tiap hari saya dapat pemahaman yang luar biasa dari Al-Quran ini. Jadi saya pelan-pelan saya keluarkan supaya saya juga tidak menjadi terbebani, karena ini amanat dari Allah. Nah, ini pun saya pilah-pilah mana yang disampaikan dulu sekarang. Saya kalau terlalu revolusioner nanti bisa kaget. Baru gini aja udah kaget. Ya. Saya mau tanya, luar biasa nggak Al-Quran? Ya, pelan-pelan kita semakin bisa menghargai Al-Quran. Pelan-pelan. Baik. Ya.
Mudah-mudahan kita setiap hari diwisuda oleh Allah. Mudah-mudahan. Nah, kalau yang mengaminkan itu bersiap-siaplah untuk dapat ujian sidangnya. Amin itu pulang dari sini pasti dapat itu. Dapat. Pasti itu. Ya, di sini belum lulus. Ini baru kelas ini kelas semu namanya. Ya, masih teori. Jadi sebetulnya prakteknya di kehidupan yang nyata. Saya cuma ingin mengingatkan saja. Setidak-tidaknya kalau sudah diingatkan, masa iya gitu kan? Walaupun sempat kelupaan, buru-buru ingatlah gitu ya. Ya kan? Kan saya sudah jelaskan tempo hari, ciri orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak melakukan kesalahan, tapi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, tapi kemudian dia lebih cepat menyadari kesalahannya. Itu. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang berikutnya. Nah, ayat 25. Orang-orang yang merusak janji ya kepada Allah, ya. Bukan janji Allah, janji kepada Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Betul? Pernah mengikrarkan kita? Kencang mengikrarkannya? Ya. Berjanji itu harus teguh, sepenuh hati kita. Nah, orang yang setengah-setengah ketika tawajuh, perjalanan spiritual berikutnya pasti nggak beres. Saya bisa menyaksikan dan membuktikan bahwa orang-orang yang selanjutnya perjalanan spiritualnya nggak beres, itu adalah orang-orang yang setengah-setengah memasuki ilmu ini. Kalau setengah-setengah memasuki ilmu ini tidak punya kesabaran, ya, untuk datang ke pengajian saja, itu sudah merupakan suatu berat yang luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan selamat untuk mereka yang begitu mudah bisa datang di sini. Itu adalah harta karun yang luar biasa dari Allah. Saya ingin ingatkan, itu harta karun yang luar biasa dari Allah. Karena apa? Banyak sekali orang yang merasa berat untuk datang ke sini, bahkan merasa tidak penting. Jadi ketika kita diberi yang seperti itu, kita nggak ada apa-apanya. Allah yang telah menarik kita ke sini. Allah yang telah berjasa membuat kita ada di sini. Dan Allah yang mengantarkan saya ke sini. Dan Allah sedang menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan kasih-Nya. Dan yang kita bicarakan ini bukan ilmu biasa, tapi ini adalah ilmu yang sangat dalam dan luar biasa. Baik, sekarang orang-orang yang merusak janji kepada Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang telah diperintahkan supaya dihubungkan, maka mereka sesungguhnya sedang membuat kerusakan di buminya. Mana buminya? Oke, ini. Sebetulnya kerusakan di alam besar kita di Indonesia ini itu cerminan dari betapa rusaknya bumi-bumi kecil, individu-individu yang menghuni negara ini. Kenapa individu-individu ini rusak? Karena individu-individunya ini adalah merusak perjanjian kepada Allah. Dan individu-individunya kebanyakan saling memutus silaturahim demi kepentingan ego. Di situ ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan golongan, macam-macam. Ya, semrawut semuanya. Dan semua orang hanya berpikir bagaimana dia diuntungkan dengan tindakannya. Dan ketika seseorang itu sudah tidak memikirkan lagi orang lain, maka dengan sendirinya orang di situ akan melakukan tindakan kejahatan. Dan tindakan kejahatan itu akan menimbulkan putusnya silaturahim. Masuk akal kalau Allah di ayat ini mengatakan orang-orang yang merusak perjanjian dan memutus hubungan, sesungguhnya dia sedang membuat kerusakan di buminya. Dan kerusakan di bumi ini adalah akan terefleksi di bumi yang besar ini. Mudah-mudahan suatu saat ya ada yang mengupas ar-ra'du ini dalam konteks yang lebih
besar lagi. Mungkin bukan saya. Saya sekarang kadang-kadang kalau mau istirahat saja suka mikir. Saya bukan berarti sok jadi bangsawan, tapi suka memikirkan bangsa ini gimana. Karena sebetulnya semua reaksi semesta kepada kita itu seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Barang siapa yang bersikap keras terhadap dirinya, maka semesta akan bersikap lunak pada dirinya. Dan barang siapa yang bersikap lunak pada dirinya, maka semesta akan bersikap keras pada dirinya. Jadi kalau semesta bersikap keras pada diri kita sekarang ini, karena kita bersikap lunak pada diri kita. Artinya apa? Artinya kita mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Itu bersikap lunak pemahamannya. Baik, kita teruskan. Nah, orang-orang yang merusak janji, memutus hubungan silaturahim, maka sesungguhnya dia membuat kerusakan di bumi ini. Nah, orang-orang itulah yang akan mendapatkan kutukan, dan mereka akan diberi kediaman yang buruk. Ini perlu saya kupas. Baik, sekarang pahami kata-kata kutukan. Kutukan itu bahasa Qur'annya di sini adalah laknat, ya. Ulaika lahumul laknatu walahum su'udar. Laknat itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah kutukan. Jadi kata-kata kutukan ini adalah asli bahasa Quran. Nah, ketika seseorang melanggar janji, kutukan itu yang akan dia dapat dari 3. 1 kutukan dari Allah, 2 kutukan dari para malaikat, dan yang ketiga adalah kutukan dari seluruh orang yang beriman. Itu bahasa Quran. Makanya di dalam Quran dikatakan akan mendapatkan kutukan dari yang mengutukinya. Paham sampai sini? Untuk siapa? Yang merusak perjanjian. Jadi ayat ini berbicara dalam konteks untuk orang-orang yang sudah berjanji. Di sini saya berbicara nggak pakai bahasa mutasabiat, saya pakai bahasa terus terang saja, pakai bahasa yang apa adanya, supaya kita mengerti. Baik, kita teruskan. Ya, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Baik. Kalau ada tempat kediaman yang buruk, berarti ada tempat kediaman yang baik. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa sih tempat kediaman yang terbaik? Kalau ada tempat yang baik, ada tempat yang buruk. Apa tempat yang baik? Kan di Quran sudah dibilang oleh Allah. Ini harus ngajawab pakai Quran. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan suatu tempat yang amat sangat sempurna bagi insan. Mana tempat itu? Ini. Jadi tempat yang baik itu apa? Ya tubuh kita ini. Jadi sekarang kita sedang diberi tempat yang terbaik oleh Allah. Karena di tempat inilah kita bisa menembus sempadan langit. Di tempat inilah kita bisa menembus lapisan-lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah. Hanya di tempat ini kita bisa begitu. Begitu kita kehilangan tempat ini dan kita belum bisa menyelesaikan tugas dari Allah, maka selanjutnya kita akan diberi tempat yang di luar ini. Itulah tempat yang buruk. Paham sekarang? Subhanallah. Jadi sekarang ini kita sedang diberi tempat yang terbaik oleh Allah. Tapi tidak semua orang menyadari kalau dirinya itu sekarang sedang memiliki sebuah kediaman yang baik. Hanya orang-orang yang tahu betapa luar biasanya tubuh kita. Mereka-mereka yang tidak tahu tidak pernah menjaga tubuhnya. Di tempat ini kita bisa naik gunung. Di tempat ini kita bisa menemukan gua sejati kita. Di tempat ini kita bisa menyaksikan bagaimana Ar-Ra'd itu bertasbih kepada Tuhannya. Yusabbihu Ra'd bihamdihi. Di tempat ini kita bisa menjulang, menempuh Al-A'la untuk bertasbih kepada Allah. Di
Di tempat ini kita bisa menyatukan pagi dan petang. Di tempat ini kita bisa bersyahadat. Di tempat ini kita bisa melaksanakan haji yang hakikat. Di tempat ini kita bisa wukuf di padang Arafah yang sesungguhnya. Di tempat ini kita bisa bersyahadat. Di tempat ini kita bisa puasa. Di tempat ini kita bisa zakat. Semua baru kita bisa lakukan tempat ini. Begitu kita kehilangan tempat ini, kita akan berteriak kepada Allah. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini. Niscaya aku akan menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang telah aku kerjakan dulu. Apa jawaban Allah? Tidakkah aku memanjangkan umurmu kepadamu? Dan kenapa engkau tidak berpikir? Tidakkah aku telah mengutus seorang pemberi peringatan kepadamu? Dan kenapa engkau tidak hiraukan? Cukup itu jawaban Allah. Jadi teriakan, ya Tuhan, keluarkan aku dari neraka ini. Itu teriakan di mana? Di akhirat atau di dunia? Iya, di dunia sekarang. Ada anjing ketika dengar azan, dia subhanallah. Ngerti sekarang? Sekarang sudah tahu mana surga, mana neraka? Sedang di mana kita sekarang? Sedang di surga. Inilah tempat yang terbaik. Subhanallah. Jadi banyak orang tinggal di surga, tapi kondisinya kondisi neraka, karena dia tidak bisa menggunakan surga pemberian Tuhan kepada dirinya. Jadi yang ini tuh tidak pernah dia lakukan. Apa yang kita lihat sekarang di masyarakat kita? Sholat sudah, ya kan? Majelis taklim di mana-mana, ya kan? Apakah sudah mencapai yang nomor 7? Subhanallah. Yang mencapai nomor 7 ini jumlahnya amat sangat sedikit. Dan saya bercita-cita mudah-mudahan majelis taklim kita penyumbang terbesar untuk bisa menghasilkan orang-orang yang memiliki karakter nomor 7 ini. Kapan? Saya tidak tahu. Saya tidak memikirkan. Saya memikirkan hari ini saja. Hidup saya sederhana. Ada tukang jam. Dia sedang berdialog dengan jarum jam. Yang namanya juga tukang jam. Berdialog dengan jarum jam yang kecil, mungil. Kemudian kata tukang jam, jarum, mau nggak kamu berdetak 86.400 kali sehari? Berat sekali. 86.400 kali sehari. Berat sekali. Udah, kalau kamu berat, gini aja deh. Mau nggak kamu berdetak 3.600 kali saja setiap jam? Wah, berat. Gimana kalau kamu berdetak 60 kali saja dalam 1 menit? Berat. Sudah, kalau gitu sekarang kamu berdetak aja 1 kali 1 detik ya. Ya sudah, katanya dia berdetak 1 kali 1 detik. 1 menit berapa kali? 60 kali. Tapi dia lakonin 1 jam berapa kali? 3.600 kali. Sehari berapa? 86.400 kali. Hebat gak jarum jam? Bagaimana dia setahun? Bagaimana dia 5 tahun? Dia terus berjalan, tapi dia tidak memikirkan. Yang penting dia berdetak sekali 1 detik. Ngerti gak? Masa kalah sama jarum jam? Kita lebih mulia. Gak usah mikirkan hari esok. Pikirkan saja hari ini. Gak usah mikirin bangsa ini gimana. Begitu demam sepak bola, semua sepak bola, gitu kan? Ya, begitulah kita. Bagus sih, tapi sampai semuanya menjadi lupa. Tugas hidup kita bukan menjadi juara sepak bola. Bagaimana sepak bola menjadi sarana kita untuk bisa mencapai Tuhan?
Sedikit barangkali yang berpikir seperti itu. Sepak bola bisa nggak melahirkan orang seperti ini? Bisa, yang namanya sportivitas. Coba, kalau semua supporter sudah memiliki karakter nomor 7, kan tidak ada tawuran. Lah di kita itu supporter harus menang. Sekarang bangsa Indonesia ini sedang demam harus menang. Dan itu dideklarasikan oleh pimpinan kita. Apa kita nggak stres semua nanti kalau kalah? Tidak ada orang yang ngomong menyiapkan umat bangsa ini untuk bisa menjalani menang dan kalah dengan sikap yang sama. Ada nggak yang ngomong gitu? Nggak ada. Mulai dari pemimpin kita yang nomor 1 sampai ke bawah, pokoknya harus menang. Kata harus itu sendiri sudah mengandung konotasi stres. Jadi bangsa kita itu memang sedang stres. Kenapa? Karena rusak semua. Rusaknya bangsa ini akibat rusaknya individu yang di sini. Bumi kita udah rusak. Kenapa bumi kita rusak? Satu, tidak menepati janji. Yang kedua, terbiasa kita memutus silaturahim. Quran cerita begitu. Saya tidak menggunakan. Silakan rekaman saya mau dibawa kemana terserah. Mau saya pakai Quran. Saya mau tunjukkan sekalian ayatnya. Karena kita tuh sekarang ya kita ditunjukkan oleh Allah potret yang seperti ini. 85% penduduk kita beragama Islam. Tapi justru yang 85% ini tidak mewakili yang nomor 7. Justru saya melihat kearifan dan kelembutan itu dari mereka-mereka yang justru di luar itu. Saya kalau baca buku mereka itu kok damai. Tidak ada menjas orang lain. Subhanallah. Jadi udah mencapai nomor 7. Ya. Jadi jangan kalau mau nonton bola, nonton aja ya. Jangan berpihak. Berpihak itu capek. Ntar stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur gitu. Biasa aja. Nikmati aja semuanya kan. Menang kalah terus dinikmati. Itu hidup. Wahadainahu najdain. Jangan terjebak di dua. Fala aqtahamal aqobah. Cobalah jalan mendaki. Ya, bebaskan diri kita dari perbudakan yang dua tadi. Menang kalah. Menang kalah tuh dua-duanya memperbudak kita. Yang enak itu ya netral-netral saja. Ya. Oke, baik, kita teruskan. Saya cuman ingin mengimbangi apa yang sedang euforia. Semua harus menang. Jadi saya menyadarkan ya santai sajalah. Santai. Jadi kalau besok nonton bola biasa aja. Gitu maksud saya. Jadi supaya minum kopi nggak ke hidung, tetap ke mulut. Itu ada tuh minum kopi ke hidung katanya karena saking stres. Karena stres ini sudah tersistematiknya dipimpin, ada pemimpinnya. Ada pemimpin stres. Iya, lihat saja wajahnya kan stres gitu. Banyak yang pemimpin stres. Beban berat sekali. Luar biasa. Udah, kita teruskan lagi. Jadi sekarang ngerti kalau merusak perjanjian tempat kediaman kita pasti yang buruk. Nggak usah saya jelaskan lagi. Udah ngerti kan? Ya udah. 8.400.000 kali pergantian tempat. Mati itu sebenarnya cuma ganti baju saja. Dari baju yang satu ke baju yang lain. Dan mudah-mudahan bajunya lebih baik. Ya kan? Ya. Jadi sekarang tolong dipahami, kenapa ada orang yang lahir di kolong jembatan? Kenapa ada orang yang lahir ya di tempat yang tidak layak untuk melahirkan? Kalau kita berpikir kehidupan itu sekarang saja, tidak berpikir siklus hidup mati, kita akan terjebak untuk memahami itu. Dan pasti kita akan mengatakan Allah tidak adil. Padahal kalau kita memahami dalam konteks siklus hidup mati, ya memang itu sudah bagian dari karmanya dia, dari bagiannya dia, dari kehidupan yang sebelumnya. Makanya potret kehidupan tidak bisa hanya dilihat dalam satu proses, tapi harus dalam satu siklus. Ya, ada proses, ada siklus. Ngerti bedanya? Kalau proses itu satu, kalau siklus itu adalah rangkaian proses. Sedemikian rupa sehingga keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Itu namanya siklus. Baik, kita teruskan ayat 26. Ya. Allah
meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Sekarang saya mau tanya, tolong dijawab, siapa yang dilapangkan rezekinya dan siapa yang disempitkan rezekinya? Yo, takut semua. Siapa? Siapa? Ya? Yang dilapangkan rezekinya itu yang menepati janji. Subhanallah. Yang disempitkan rezekinya yang melanggar janji. Itu saja. Kalau soal Allah menghendaki, ya Allah itu kan fasilitator. Kita mau lapang, kita mau sempit, ya diikuti sama Allah, maunya kamu kok. Betul nggak? Jadi siapa yang dilapangkan rezekinya? Yang menepati janji. Siapa yang disempitkan rezekinya? Nah itu. Nah, tolong perhatikan kata-kata lapang. Lapang rezeki jangan diartikan berlimpah rezekinya dalam konteks materi. Subhanallah, salah. Syukur kalau berlimpah rezekinya juga lapang dadanya. Banyak juga yang berlimpah rezekinya juga sempit dadanya. Karena hukumnya semakin banyak kita mengumpulkan uang, kalau tidak dilihat dari konteks spiritual, maka kita semakin takut kehilangan uang. Nah, takut kehilangan uang 1 miliar dengan takut kehilangan 1 juta, lebih mana besar takutnya? 1 miliar artinya ya, semakin kita mengejar kebahagiaan, semakin dikejar dengan yang namanya kesedihan. Dan kebahagiaan itu melekat di dalamnya kesedihan. Kalau sudut pandang kita cuman sudut pandang materi. Nah, kalau orang sudah punya 2 sudut pandang, makanya Allah katakan di Quran surat Al-Balad, alam naj'allahu ainain, bukankah aku telah memberikan kepadamu 2 penglihatan? Awas, bukan 2 mata, 2 penglihatan. Kalau 2 mata, ya ini saya punya, ini 1 penglihatan, ini untuk melihat yang lahir. Ngerti maksud saya? Tidak, oh mata kanan untuk lahir, mata kiri untuk batin. Nggak ada, dua-duanya untuk lahir. Ngerti maksud saya? Nah, 2 penglihatan, maksudnya bukan 2 mata, 2 penglihatan. Penglihatan lahir dan penglihatan batin. Nah, kalau orang sudah melihat dengan 2 penglihatan, maka dia akan bisa membebaskan dari perbudakan. Jadi, orang yang dilapangkan rezekinya itu adalah orang yang menepati janji. Itu dulu, ngerti dulu. Coba, kalau orang sudah 1, 2, 3, 4, 5 sampai di nomor 7, lapang gak orang itu? Lapang, pasti. Yakin itu. Kita juga sekarang sudah mulai lapang-lapang sedikit lah, gitu ya. Dulu ukurannya gelas, sekarang barangkali sudah panci. Berikutnya ember, berikutnya drum, gitu kan. Nanti jadi kolam, ya, itu nanti jadi danau, gitu kan. Jadi samudra, gitu kan. Gitu. Garam 1 sendok dimasukkan ke gelas, air 1 gelas, dia udah gudeg, asin. Sama-sama 1 sendok masukkan ke ember, udah mulai agak-agak tawar dikit, gitu kan. Nah, gitu. Sebetulnya problemnya sama-sama satu sendok. Nah, cuman tadinya kita cuman punya gelas, sekarang sudah ember, lumayan, gitu kan. Dulu dimarahin orang marah, sekarang udah mulai senyum walaupun agak kesal dikit, gitu. Udah lumayan itu namanya pertambahan nilai. Jadi sedikit-sedikit tapi maju lebih bagus daripada tidak sama sekali. Ya, nggak apa-apa, lambat juga nggak apa-apa, tapi maju. Yang penting maju lah, gitu. Majunya berapa senti? Yang penting maju deh. Ngerti maksud saya? Jadi itu yang penting. Saya selalu memotivasi agar kita semangat, ya.
terus semangat, karena sesungguhnya hidup itu mudah sebetulnya ya, kalau kita bisa menangkap makna-makna dari semua apa yang Allah pertunjukkan kepada kita. Baik, sekarang pertanyaannya saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang punya deposito berapa masing-masing? Jujur, nggak punya. Udah ada yang bilang nggak punya. Ya, yang 100 juta 1 miliar miskin semua. Pantesan nyumbangnya dikit. Yang 100 miliar. Subhanallah. Kayaknya cuma saya aja yang punya 1000 miliar. Saya sekarang 1000 miliar lebih depositonya. Gak percaya sama saya. Subhanallah. Ada teman saya ya, matanya tiba-tiba buta. Dia punya uang 2 miliar. Dia operasi di Singapura, habis 2 miliar. Jadi kalau saya sekarang bisa melihat, berarti saya punya lebih dari 2 miliar. Satu, hitung. Baru betul, dari tadi kemana aja. Iya, coba baca di koran ya, tempo hari ada orang diponis oleh dokter itu otaknya kanker ya, dia harus operasinya katanya di Belanda ya, perlu dana 10 M itu operasinya. Jadi sekarang saya bisa mikir, jadi di kepala saya punya berapa? 10 M lebih. Jumlahkan udah berapa deposito saya. Iya. Iya. Subhanallah. Jadi ya, yang namanya rezeki itu kita selalu fokus kepada apa yang disebut dengan uang dan materi, sampai kita melupakan berapa uang yang Tuhan berikan kepada kita, yang berwujud kesehatan, kenikmatan, merasakan asinnya garam, merasakan manisnya gula. Berapa M itu? Bayangkan kalau kita hari ini kehilangan rasa, kita punya uang 20 miliar. Apa yang kita usah? Kita tidak makan uang, tapi berobat kemana-mana sampai habis itu 20 miliar. Bisa jadi begitu? Bisa jadi. Bahkan kalau ada orang yang punya uang banyak, kemudian dia ingin menebus kembali nyawanya supaya tidak keluar dari tubuh ini, mungkin dia bisa beli. Jadi sehat dan kehidupan ini luar biasa. Makanya rezeki itu jangan selalu diukur dengan, ketika kita mau ukur rezeki dengan uang, bersiap-siaplah untuk mendapatkan kesempitan. Padahal kita datang ke tempat ini, dapat pengajian seperti ini, luar biasa kan karunia Allah. Setelah ngaji, gak iuran juga dapat makan. Ini saya terus terang kan, kalau di sini kan tidak boleh pakai mutasabihat. Iya. Kalau pakai mutasabihat itu suka pura-pura nggak ngerti. Terus terang aja nggak ngerti terus. Iya, kan puncaknya ngaji itu adalah akhlak. Akhlak itu kan toleran, ya kan? Kita menjadi punya tenggang rasa. Ya perwujudannya bisa sangat luas. Karena saya selalu mengajarkan, berhenti kita memamerkan keyakinan kita, berhenti kita memamerkan makrifat kita, gak penting. Yang harus kita pamerkan sekarang adalah bagaimana kita peduli kepada orang lain.
itu. Puncaknya janji itu nomor 6, menjadi orang yang berguna. Makanya kan Nabi mengatakan, tidaklah engkau termasuk orang yang beriman jika engkau bisa tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Ekstrapolasi hadis itu, tidaklah engkau termasuk orang yang beriman jika anakmu sekolah berlebihan sementara tetanggamu iuran saja susah sampai dikeluarkan dari sekolah dan kita tidak peduli. Gak iman itu. Makanya saya bikin sekolah di Bandung itu, gedungnya udah bagus. Kalau saya mau bikin sekolah unggulan, saya ahlinya bikin sekolah. Bikin sekolah mahal, saya bisa, ahlinya mau saya konsultan. Tapi bukan itu. Di sekitar rumah saya itu SD dan nikah. Sekarang alhamdulillah ya, mereka bergairah di sekitar situ. Kemarin baru kita melaksanakan kursus otomotif. Dia bilang, coba hitung berapa untuk kursus otomotif. Dari mana Bang? Ntar biar uang ntar saya cari. Kumpulkan 20 anak. Jika perlu nanti puncaknya bekeli kunci-kunci supaya mereka buka bengkel. Tuh, hitung berapa satu anak. Kasih seragam biar gagah sedikit lah. Kasih seragam kan, kalau pakai seragam itu kan lagi cuci sepeda motor juga beda semangatnya kalau pakai seragam. Ya alhamdulillah. Jadi sebetulnya itu puncaknya. Puncak orang nggak akan tanya, wah marifatnya luar biasa. Luar biasa apa? Senyum aja susah. Asem terus. Ya. Katanya asamnya orang Indonesia sekarang itu karena terlalu banyak itu hujan asam, karena banyak polusi. Makanya kalau orang lagi asam mandi, karena di sabun itu kan ada zat untuk menetralkan, karena ada basanya. Nah pH-nya kan nanti jadi normal gitu. Pokoknya kalau asam mandiin aja. Saya barusan ketawa juga karena nggak ada temen di radio. Saya putar radio Sonora. Jadi saya selalu dapat banyak pelajaran di situ, karena di situ yang ngasih pelajarannya kan rata-rata orang-orang Hindu ya. Ada Gede Brahma, ada orang-orang hebat lah. Kadang-kadang saya ketawa sendiri gitu kalau pelajaran mereka luar biasa. Kan ada yang tanya, bagaimana caranya supaya sabar? Saya disuruh dengar itu oleh Allah karena saya mau ceramah sabar. Pas gitu. Ya gini katanya, kalau kamu suatu saat tiba-tiba jadi diceritakan di situ, contohnya itu. Jadi ada si suami, dia itu pemarah, mudah sekali marah gitu. Ya suatu saat ketemu dengan orang bijak, terus dia minta resep gimana caranya supaya saya kalau mau marah nggak jadi gitu. Orang bijak, oh ini resepnya katanya, kamu kalau mau marah, kamu mundur jalan 7 langkah, kemudian kamu jalan lagi 7 langkah ke depan, lakukan itu 7 kali. Saya mikir di situ, apa hubungannya gitu kan? Tapi pinter juga yang namanya orang bijak begitu kan, ntar jadi lupa masalahnya karena kan capek. Bagus juga itu. Ini resep bagus. Kalau mau marah mundur aja 7 langkah. Kan lagi mundur mau ketabrak apa kata. Capek kan? Ya, jadi fokusnya kan hilang kan gitu. Bagus juga itu. Ini saya bagikan resep itu dari radio Sonora. Bagus itu. Mau marah mundur 7 langkah dan diceritakan di situ. Ceritanya si suami ini begitu nyampe di rumah, didapati istrinya itu sedang tidur. Ternyata, di dalam selimut itu ternyata berdua. Ntar dulu pakai istighfar segala. Istighfar so tahu aja. Astagfirullah. Apaan istighfar? Selimutnya berdua. Apa yang harus diistighfari? Ntar dulu. Itu istighfar segala. Itu kebiasaan buruk itu, belum tahu udah istighfar.
Ya itu kepribadiannya langsung tercermin, itu negatif pasti pikirannya. Subhanallah. Itu belum sukses tuh saya berarti ngajar ngaji di sini. Belum jelas sudah istighfar. Istighfar tuh bagus tapi nggak tepat itu. Saya belum selesai ceritanya udah istighfar. Nah begitu didapati dia satu selimut berdua itu, nah dia mau marah, dia mau ambil pisau belatinya, dan kemudian baru ingat. Ya, udah dia mundur 7 langkah, maju 7 langkah, mundur 7 langkah. Kan sibuk. Nah, lagi sibuk, istrinya bangun. Lagi apa, Mas? Ya, begitu. Loh, begitu kebuka selimutnya, ternyata yang seselimut dengan dia itu ibunya. Coba kalau pisau belatinya tadi keburu digunakan, dua-duanya dibunuh kan? Ibu dan anaknya. Untung aja ada ilmu. Mundur 7 langkah, maju 7 langkah, jadi bagus. Ngerti nggak? Nah itu baru istighfar. Astagfirullah. Istighfar keduluan tadi, kecepetan. Ya, asik juga ya. Udah bisa begitu ya. Baik, kita teruskan. Jadi rezeki itu jangan suka ditimbang dengan materi. Kalau ingin lapang hidup, satu kuncinya, menepati janji. Karena Allah sudah bilang, barang siapa yang mengejar Allah, maka dia akan dapat 2, dapat Allah dan dunia. Dan barang siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Dia tidak dapat dunia dan dia tidak dapat Allah. Gitu ya. Bagaimana mengejar Allah bukan berarti kita meninggalkan dunia. Ya tetap ngaji, tetap kerja. Cuman kerjanya ya biasa aja kerja, yang penting ikhlas. Ntar juga pasti semakin tidak mengharap, maka semakin melimpah yang diberikan Allah kepada kita. Kerja ya kerja aja, nggak usah mikirkan berapa gaji saya, berapa duit saya. Kerja aja gitu. Sehingga kerja itu menjadi suatu kebutuhan sebagai sebuah bentuk eksistensi diri kita, karena kita yakin bahwa kita lahir ke dunia itu sedang dipakai Allah untuk suatu peran tertentu yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu disadari, itu sudah bismillahirrahmanirrahim itu. Walaupun gak baca bismillahirrahmanirrahim, itu sudah lebih bismillah itu, kalau kita meyakini itu. Nah ini kan kita kebanyakan upacara lalu tidak menyadari bahwa kita itu ada di dunia, peran apapun yang sekarang sedang kita kerjakan, kita sedang dipakai menjadi kepanjangan tangan Allah. Allah sedang bekerja ya dengan tangannya lewat diri kita. Dan Allah mengatakan di Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas mereka. Baik, kita teruskan ya. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu ya dibanding dengan kehidupan akhirat itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Baik, sekarang saya tanya lagi, tolong dijawab. Siapa orang yang hidupnya hanya untuk dunia dan hidupnya untuk akhirat? Siapa untuk dunia, siapa untuk akhirat? Makin sepi aja. Berarti saya gagal membelajarkan Bapak Ibu. Siapa? Ngarang itu gak tepat. Orang yang menepati janji pasti dia berorientasi akhirat. Orang yang gak menepati janji berorientasi dunia. Nah orang yang berorientasi akhirat dapat dunia gak? Dapat. Mulai sekarang coba kerja itu akhirat ya. Ngurusi apapun akhirat, nyetir akhirat, macet akhirat, semua itu akhirat. Orientasinya akhirat dalam konteks menumbuhkan rohaniah kita. Baik, kita teruskan ya. Ayat 27, orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang ya. Ini kata-kata taubat itu harus diganti, karena taubat itu dari kata kembali ya, orang yang kembali kepadanya ya. Maka di sini dikatakan ya, wa yahdi ilaihi man ataba. Ataba itu Allah ya menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya.
Kembali kepadanya tuh bagaimana? Ya kembali kepadanya itu adalah, mohon maaf, yaitu Mi'raj. Jadi taubat itu sesungguhnya adalah Mi'raj. Ya. Dan kalau orang itu kan janji Allah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Pasti Allah akan mengutus kepada dia ya orang-orang yang bisa menunjuki jalan menuju kepada Allah. Semua kita yang bisa bertemu dengan mursyid itu mereka-mereka yang punya kehendak untuk bertemu dengan Allah. Yang tidak punya kehendak nggak akan ada di sini. Tidak akan dikehendaki. Gitu. Ya. Oke. Nah, ketika seseorang itu sudah kembali kepadanya, ya. Di sini dikatakan wa yahdi ilaihi man ataba, maka hadiah Allah yang berikutnya adalah ayat 28. Coba lihat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dan orang-orang yang beriman, kalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Masuk akal kan? Setelah dia kembali kepada Allah, ya, maka berikutnya dia bisa ketemu dengan Allah, dia bisa mengingat kepada Allah. Nah, orang yang sudah sukses mengingat Allah, pasti kalbunya akan tentram. Maka Allah katakan ala bizikrillahi wa tatma'innu qulubu. Ya. Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tentram, kalbumu menjadi tentram. Jadi, ketentraman selain mengingat Allah itu adalah ketentraman yang semu dan menipu, ya, termasuk ketentraman dunia. Itu semua itu ketentraman yang menipu, ya. Nah, itu sebabnya sangat masuk akal kalau Allah mengatakan ada yang dilapangkan rezekinya, juga ada yang disempitkan. Orang yang dilapangkan rezekinya itu adalah rezeki ruhaniyahnya semakin melimpah. Nah, limpahan rezeki ruhaniah itu juga akan memberikan kelimpahan pada rezeki lahiriah. Walaupun ya rezeki lahiriahnya mungkin ya tidak banyak, tapi dia bisa mensyukurinya karena dia tahu bahwa ya rezeki itu adalah hanya sarana untuk mengantarkan dia kepada Allah. Kan intinya sampai kepada Allah. Daripada banyak kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, bahkan kita tidak bisa ya menjadikan rezeki yang banyak itu sarana menuju Allah. Bahkan banyak manusia yang dipertuhan oleh rezekinya, artinya waktunya dihabiskan untuk melayani dunianya. Hati-hati. Jadi kalau ada orang, kenapa lo nggak ngaji? Sibuk. Nah, sibuk itu artinya kita sedang dikendalikan oleh waktu. Artinya kita sedang dikendalikan waktu. Harusnya apa? Kita yang mengendalikan waktu. Yang bertanggung jawab atas diri kita ya diri kita. Ya, semua harus kita kendalikan. Pekerjaan kita kendalikan. Betul nggak? Ya, rasa juga harus dikendalikan. Saya sekarang kalau rasa inginnya saya ada di dekat ibu saya. Karena ibu saya butuh saya. Tapi saya kan punya komitmen. Dan ibu saya juga punya komitmen. Silahkan saja kamu pergi. Ibu nggak apa-apa, ibu sudah menerima apapun. Gitu. Jadi kita yang harus mengendalikan semuanya. Nah, jadi kebanyakan manusia itu justru dikendalikan oleh waktu, pekerjaan, uang, dan lain-lain. Nah, ketika itu kita sedang membuat kuburan untuk diri kita. Jadi dunianya sedang ya menjadi kuburan bagi kita. Makanya itu yang namanya leher kita dibelenggu kan. Bahasa Qur'annya leher kita dibelenggu. Nah, biasanya kalau yang lehernya diikat siapa? Ya itu. Baik, kita teruskan ya ayat yang 29. Nah, alladzina amanu wa amilus solihah tubalahum wa husna ma'ab.
Ini yang kita cari. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman saja nggak cukup, tapi harus beramal soleh. Ya, yang sudah dapat ilmunya, ya amal soleh ya amalkan terus. Amal soleh itu adalah cara menemui Allah. Nah, nanti imannya itu semakin dalam dengan mengamalkan amal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Kan ini lawan dari ayat 25, ya kan? Ya, subhanallah, tempat yang baik. Tempat yang baik. Ya kalau Allah mau, jika sang jiwa itu sudah innalillah dan sempurna kepada Allah, ya kalau Allah mau, bisa saja sang jiwa itu kemudian diutus kembali untuk membawa jiwa-jiwa yang lain. Bisa saja dia diberi tubuh yang baru lagi yang lebih baik. Ya, kan manusia juga spektrumnya sangat begitu beragam. Ya, kalau kita lihat anjing saja kan spektrumnya beragam kan. Anjing juga nasibnya kan lain-lain. Ada yang dapat makanannya daging, ya kan? Dia juga tidurnya juga di kasur. Ada nggak anjing itu? Ada. Pipisnya juga disediakan WC lebih bagus dari WC di rumah kita barangkali. Ya kan? Iya, ada itu. Biaya ke dokternya juga. Iya. Kalau kita kan mencret beli obat warung, anjing enggak, ke dokter hewan. Ya kan? Jadi memang itu sudah, ya itulah karmanya dia. Ngeri maksud saya sekarang. Jadi bukan soal keadilan ketidakadilan, itu laha maka sabat walaiha maktasa. Itu realisasinya ya itu. Ada anjing yang nyari makannya susah gitu kan, ke tempat-tempat sampah. Ada nggak? Ada. Ya itu memang si sang jiwa ya sedang diberi tubuh yang seperti dia terlahir di mana, ya itu memang karmanya dia. Tapi itu yang terbaik semuanya kan? Itu yang terbaik, subhanallah. Nah, jadi sampai di sini, sampai ayat 29, Allah menegaskan kepada kita, menawarkan yang engkau cari itu apa? Ketentraman kan? Lah kalau yang dicari ketentraman, cuman satu jalannya. Tentram itu kalau kita mengingat Allah, kan itu. Kalau ingin mengingat Allah, ya kau harus beriman dan menjalankan amal soleh. Masuk akal? Logik. Tapi kalau di luaran sana yang tidak tahu iman seperti apa, amal soleh seperti apa, ya susah menjelaskannya. Sini kan kita sudah praktek. Nah, kemudian ayat 30, demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang ya sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya. Ya, kamu di sini ya di zaman itu ya Nabi Muhammad. Tapi kamu di sini sekarang ya siapa saja yang diutus untuk membawa umat ini kepada Allah. Ya, supaya kamu membacakan kepada mereka. Apa yang dibacakan? Ya, yang kami wahyukan kepadamu. Ngerti maksudnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.